Ya. Saya nyatakan keputusan hakim itu salah. Saya harus berani mengatakan salah. Karena apa? Karena ini belum inkrah, masih bisa dilawan. Menurut saya rasa keadilan kita terancam kalau pengadilan bekerja seperti ini. Ya. Hakim itu seperti mau ndagel gitu, menghukum orang. Ya. Itu pakai tidak pakai norma, tapi pakai ide. Ini Tom Lembong kok duluan. Sekarang di depan mata sedang terjadi, tidak dihentikan. Sampai saat ini rasanya saya tidak pernah memberi advokasi opini terhadap orang yang dihukum karena korupsi. Tapi kali ini sangat ini keterlaluan menurut saya. Sejak vonis dibacakan oleh hakim terhadap Tom Lembong, ternyata masyarakat heboh. Dan perbincangan tentang justice for Tom Lembong itu beredar sangat luas. Masyarakat merasa tidak puas. Timbullah persoalan-persoalan dan sangat kontroversial. Lalu kemudian video yang pernah ditayangkan di Intrik ini juga berputar kembali. Yang pada saat itu narasumbernya yaitu Prof. Mahfud MD menyampaikan bahwa kasus hukumnya sudah jelas. Kemudian hari ini Prof. Mahfud mengatakan ada banyak kejanggalan-kejanggalan. Seperti apa? Dan kali ini kami kembali menghadirkan narasumber spesial kami yaitu Prof. Mahfud MD. Selamat datang Pak Mahfud di Cafe Berisi. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa ini, selalu sedia dengan kami. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Prof. Mahfud, kita putar dulu ini video yang diedarkan kembali oleh masyarakat, dipotong pada bagian ini. Kita dengarkan dulu apa kata Prof. Mahfud pada bulan November yang lalu. Iya. Tom Lembong itu kasusnya bisa benar, tetapi membingungkan. Membingungkan lagi. Ya. Bisa benar kenapa? Karena apa yang expose, yang diumumkan ke publik oleh Kejaksaan Agung itu memang memenuhi syarat korupsi. Memenuhi syarat menurut undang-undang. Menurut undang-undang. Secara legal formal. Secara legal formal. Ya. Karena apa? Legal formal korupsi itu artinya memperkaya diri sendiri atau orang lain. Atau korporasi. Itu jadi satu. Bisa saja dia tidak memperkaya diri tapi dianggap memperkaya orang lain. Memperkaya perusahaan lain yang diberi lisensi untuk itu. Satu. Yang kedua merugikan keuangan negara. Yang ketiga melanggar hukum dengan cara melanggar hukum. Melanggar hukumnya itu sudah jelas karena pada waktu itu ada aturan kita tidak boleh ngimpor gula karena produksi melimpah. Lalu memperkaya orang lain tentu. Ada perusahaan yang mendapat ada perusahaan yang mendapat keuntungan dari situ. Tidak memperkaya diri. Gitu. Tapi merugikan keuangan negara sudah dihitung kan oleh kejaksaan. Kalau tidak karena ada ini maka negara rugi sekian itu sudah dihitung juga. Jadi memenuhi syarat untuk ditersangkakan korupsi, jangan pula dipolitisir. Pada waktu itu Prof. Mahfud mengatakan sudah jelas kasusnya dan layak memang untuk disidangkan. Kurang lebih begitu. Iya, karena waktu itu pertanyaan Prof. Renal kepada saya, ini bagaimana orang dituduh korupsi padahal tidak ada aliran dana yang dia terima, tidak menerima uang. Memang di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu orang bisa dinyatakan korupsi itu tidak harus ada aliran dana kepada dirinya. Kan di dalam undang-undang barang siapa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Nah dugaannya waktu itu Tom Lembong telah melakukan tindakan yang menguntungkan korporasi atau orang lain. Tom Lembongnya enggak. Jadi tetap unsur satu terpenuhi. Unsur kedua melawan hukum karena katanya waktu itu sedang dilarang. Iya kan? Untuk impor. Yang ketiga merugikan keuangan negara itu bisa dihitung. Karena memberi keuntungan pada orang lain pasti negara kan rugi gitu. Nah, itu ketika itu Prof. Renal menanyakan kepada saya soal status kok bisa jadi tersangka kan gitu kan. Orang tidak menerima uang kan gitu kan. Sebab ini juga membuat para pelaku usaha jadi bingung. Karena negara itu pada dasarnya memang pasti akan menguntungkan pengusaha. Iya, pastilah. Karena berbisnis dengan negara, ada surat keputusannya untuk impor dan sebagainya. Lanjut. Prof. Maka dalam konteks penersangkaan dia sudah layak waktu itu jadi tersangka secara hukum gitu karena diduga kuat memperkaya orang lain, menguntungkan orang lain bahwa
orang lain bisa diuntungkan itu secara wajar asal tidak melawan hukum kan memang boleh. Oh, gitu. oke. Wajar Karena dan tidak melawan hukum. Tidak melawan hukum dan tidak merugikan keuangan negara. Ya. 3 unsur itu korupsi. Ya. Maka dia waktu itu saya katakan tersangka. Tetapi itu kan melawan hukum, merugikan keuangan negara dan memperkaya orang lain. Itu namanya dalam hukum pidana itu actus reus, perbuatan yang tampak. Nah, di dalam hukum ada syarat lain. Untuk bisa dihukum sesudah jadi tersangka, harus dibuktikan dulu bahwa dia punya niat jahat. Oh, mens rea-nya namanya itu. mens rea. Ya. Jadi guilty mind istilahnya. Nah, kalau tidak punya niat jahat meskipun itu ada semua, itu tidak bisa dihukum. Sangat prinsip tuh di dalam hukum pidana. Karena dalilnya itu Heenstraf zonder schuld, ini bahasa Belanda. Ya. Tidak bisa orang itu dihukum kalau tidak melakukan kesalahan. Tidak bisa orang dipidana kalau tidak ada mens rea. Meskipun orang misalnya terbukti membunuh orang, tapi tidak ada mens rea, itu tidak bisa dihukum. Niat jahat itu seperti apa ya? Ini Nah, kan niat abstrak jahat sekali. Iya. Kalau kita orang beragama tuh, orang Islam biasanya kalau niat jahat tuh bilang nawaitu, saya berniat. Tapi kalau di dalam hukum beda. Niat jahat tuh ukurannya 4. Ya. Satu, dia punya maksud untuk itu. Untuk mengambil itu, untuk ambil keuntungan, punya maksud. Itu purpose istilahnya. Lalu yang kedua, dia tahu bahwa itu akan merugikan dan itu tidak benar. Kemudian yang ketiga, dia ceroboh. Yang keempat, dia lalai. Kalau 4 ini terjadi, maka sudah terbukti dia punya mens rea. Nah, ini di kasus Tom Lembong tidak ada sama sekali. Sudah dikejar kemana-mana. Selalu tidak kelihatan di situ, tidak ada bahwa dia punya niat tuh dari mana, wong dia diperintah oleh atasan. Ada dokumen-dokumen bahwa itu diperintah. Gitu. Dalam hal ini presiden pada saat dalam itu. ini presiden dan ada rakornya untuk itu. Ada rakor yang dilakukan secara resmi. Berarti tidak ada kesalahan. Jadi bukan niatnya dia, tapi dia menjalankan perintah. Menjalankan perintah dan kemudian dia memerintahkan lagi ke bawah kan. Ke BUMN yang ada di lingkungan TNI waktu itu antara lain kan. Dia aja yang kemudian di lapangan melakukan. Nah, oleh sebab itu saya kemudian ketika dia jadi tersangka dulu kita bicara di sini. Kalau unsur untuk jadi tersangka terpenuhi, tapi sekarang sesudah vonis, saya nyatakan keputusan hakim itu salah. Saya harus berani mengatakan salah. Karena apa? Karena ini belum inkrah, masih bisa dilawan, masih dinyatakan. Minta ke pengadilan tinggi, Pak Hakim tolong nih batalkan, ini salah ini putusan ini. Oleh sebab itu kita berhak sekarang menyatakan salah putusan itu. Prof. Renal, saya selama hidup rasanya tidak pernah membela atau menyalahkan hakim ketika menghukum koruptor. Tidak pernah saya. Baru kali ini saya mengatakan ini saya harus bela karena ini soal hukum. Harus bela meskipun ini kasus korupsi saya diajak oleh siapapun jadi saksi jadi apa. Tidak mau biar hakim. Tidak mau mengomentari keputusan. Tidak mau mengomentari putusan. Artinya agar dia independen begitu ya? Iya. Saya lebih mendukung malah putusan hakim yang galak kepada koruptor itu saya selalu mendukung. Tapi kali ini enggak. Menurut saya rasa keadilan kita terancam kalau pengadilan bekerja seperti ini. Rasa keadilan terancam, apakah juga rasa melaksanakan demokrasi kita juga terancam? Iya, bisa. Jadi ugal-ugalan dalam melaksanakan demokrasi itu pada akhirnya kan mengancam keadilan. Iya kan Pak? Karena demokrasi itu kan gini, ada gium yang sering kita diskusikan di sini. Demokrasi tanpa hukum itu liar. Bukan rule of law. Liar di tingkat bawah, sewenang-wenang di tingkat atas itu demokrasi. Tapi harus ada hukum. Tapi hukum tanpa demokrasi juga terjadi kedoliman karena rakyat tidak berperan. Oleh sebab itu yang sekarang ini terjadi politiknya, artinya demokrasinya itu sudah jauh menyeleweng, menggunakan siapa yang kuat bisa memesan kasus itu dan seterusnya. Tidak bisa secara spesifik karena kita tidak punya bukti mengatakan kasus Tom Lembong itu kasus pesanan. Tapi orang merasakan ini ada ketidakwajaran. Lalu orang mengaitkan dengan politik, gitu. Nah itu yang menurut saya tidak boleh terjadi di dalam negara hukum kita ini. Dalam hal ini Tom Lembong bisa mengajukan banding?
dia sudah menyatakan banding. Jangankan dihukum 4 tahun. Kalau dinyatakan bersalah meskipun dihukum hanya 0 tahun, dia akan naik banding kalau dinyatakan bersalah. Karena merasa tidak punya niat sama sekali. Dan tidak ada satupun fakta sekecil apapun yang menyatakan dia itu punya niat. Nah, di sebuah televisi tadi saya lihat ada seorang guru besar menyatakan orang tidak punya niat tuh bisa dihukum juga katanya. Terus contohnya apa? Misalnya kelalaian. Naik mobil, lalai nabrak orang lain, itu tidak punya niat nabrak. Lah itu namanya niat. Jadi niat itu kan ada 4. Satu, tadi dia sengaja, itu niat. Dan itu bisa dibuktikan dia sengaja ngambil lah. Gitu, ada purpose-nya. Iya, purpose. Lalu yang kedua dia tahu bahwa itu akibatnya seperti itu. Lalu yang ketiga lalai, yang keempat sembrono lah. Orang naik mobil nabrak itu mens rea karena dia lalai. Sama dengan orang naik pohon, ya naik pohon sambil cekakakan bergurau lalu jatuh nimpa orang mati. Dia lalai. Kan lalai. Dia mens rea dia. Masuk mens rea. Tidak punya niat menjatuhi orang tapi dia lalai, itu sudah mens rea. Oleh sebab itu pada Tom Lembong ini yang 4 ini tidak ada. Tidak terpenuhi di situ. Tidak ada sama sekali. Saksi-saksi yang dipanggil juga malah menguatkan Tom Lembong yang yang memberatkan itu tidak mau hadir. Yang katanya ini yang tahu ini yang tidak ada yang hadir. Apakah dalam hal ini ada wajar kalau misalnya kita minta agar Komisi Yudisial memeriksa hakim? Ya bisa. Tapi begini, Komisi Yudisial itu kan tidak boleh memeriksa kasusnya. Materi kasus tidak boleh diperiksa oleh Komisi Yudisial. Itu materi perilaku hakimnya aja. Perilaku hakim. Dan ya. itu tidak membatalkan putusan. Meskipun misalnya hakimnya betul itu ceroboh, hakimnya main-main, itu tidak akan membatalkan putusan yang sudah ditetapkan. Putusan tetap putusan. Apa yang bisa diperiksa? Karena dalam beberapa kesempatan Pak Mahfud juga mengatakan ada yang lucu di situ. Yaitu ketika hakim mengatakan ini Tom Lembong ini bersalah karena berperilaku kapitalistis. Iya, itu juga kan lucu kan ya. Seperti hakim tuh seperti mau ndagel gitu, menghukum orang. Itu pakai tidak pakai norma, tapi pakai ide. Gini loh. Orang bisa dihukum itu kalau melanggar norma. Barang siapa melakukan ini hukumannya sekian. Nah, kapitalisme itu kan bukan norma, itu ide saja. Iya kan? Itu ide saja. Kapitalisme itu bahwa orang misalnya pasar bebas, perdagangan bebas, macam-macam itu kan ide. Tapi belum ada normanya di Indonesia. Barang siapa melakukan kapitalisme dihukum, tidak ada. Tidak ada, Pak. Sama gini loh. Gini, Pancasila misalnya. Saya selalu memberi contoh Pancasila. Apa dasar Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya manusia Indonesia itu bertuhan. Percaya pada adanya Tuhan. Apakah orang tidak bertuhan dihukum? Tidak bisa dihukum. Kenapa? Karena itu ide, filsafat. Belum ada aturan yang mengatakan barang siapa menganut ateis itu diancam hukuman. Belum ada gitu. Oleh sebab itu di Indonesia banyak orang ateis. Ya toh, Pak. Nah, tapi tidak dihukum. Tidak dihukum. Maaf juga sama misalnya LGBT. Orang itu LGBT harus dihukum. Tidak ada hukumnya. Orang tidak suka, boleh tidak suka, tapi itu tidak bisa dihukum karena tidak ada normanya, baru ada idenya, gitu. Nah, kapitalisme, komunisme, sosialisme, ekonomi Pancasila itu kan semua filsafat aja, belum ada normanya, Pasal 33 Undang-Undang Dasar itu bukan norma, itu asas. Norma itu harus berbentuk undang-undang, ada isinya, ada ancaman hukumannya. Ini kan belum ada. Loh kok orang kapitalisme memperberat apa? Yang apa dia juga mengerti itu istilah kapitalisme itu apa? Gitu. Tidak tahu membedakan antara ide dan norma. Ada filsafat. Kalau tataran hukum tuh pertama ada filsafat. Di bawah filsafat tuh ada asas. Nah, orang melanggar filsafat tidak bisa dihukum. Orang melanggar asas, misalnya asas orang harus menghormati manusia. Orang tidak menghormati manusia tidak bisa dihukum. Baru dihukum ada normanya. Barang siapa membunuh manusia, diancam hukuman 15 tahun. Itu ada baru spesifik, ada aturan tertulis dan itu bisa acuan. Itu yang disebut norma. Ada norma, di atas norma nih asas, di atas asas nih filsafat. Nah, ini hakim nih mencampurkan asas
dan filsafat lalu dijadikan norma, padahal normanya itu harus ada di dalam undang-undang. Nah ini kan hakim lucu-lucuan menurut Lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Termasuk bagaimana dia menarik kesimpulan bahwa ini adalah kapitalis. Lah ya itu Ya, kan bagaimana lucu-lucuan. menyimpulkannya? Ini juga Menyimpulkannya satu persoalan, kapitalis ya. gimana sih? Ya. Di dalam norma itu apa kapitalis gitu? Kalau dulu kami suka bercanda, Pak Mahfud, waktu kuliah, kami ini kan kalau di perguruan tinggi negeri berpakaian santai semua, pakai kaos, bahkan sampai lecek, Ya. makannya di warung, begitu ya. Nah, terus kemudian ada teman yang berpakaian rapih, bagus sekali. Ya, Nah, itu teman-teman bilang, ini kapitalis ini. Borjuis. Borjuis. Sedangkan kita anak raja, ada rakyat begitu ya. Iya. Ya. Iya. Baik, jadi tidak bisa dihukum hanya karena itu. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ya. Termasuk Apalagi- orang menyatakan saya tidak suka demokrasi, saya tidak mau demokrasi. Itu kan asas. Ya. Itu tidak bisa dihukum kecuali dia melanggar hukum demokrasi, yaitu hukum pemilu. Itu kan sudah ada normanya pemilu. Ya. Demokrasi itu harus pemilu. Siapa yang melanggar pencoblosan itu dihukum kan gitu. Karena ini sudah norma. Tapi demokrasinya itu sendiri kan ide. Ya. Konsep yang belum menjadi norma. Nah, hakim kita, Pak, banyak yang lemah di bidang teori seperti ini. Susunan antara filsafat, asas dan norma ini mereka tidak memahami. Kenapa ya sekarang ini kok kelihatannya banyak sekali Ya, saya begitu? nggak tahu kok sekarang banyak hakim-hakim yang begitu. Dulu belajar hukumnya bagaimana ya saya bilang. Karena yang begitu itu kan diajarkan, kalau saya dulu model pendidikan hukum lama tahun 80-an, akhir 70-an, itu yang begitu itu asas actus reus, asas mens rea, asas norma dan filsafat itu diajarkan di semester 2, Pak. Oh. Ini sudah jadi tahun hakim pertama puluhan sudah tahun. harus belajar itu. Iya, di semester 2 sudah diajarkan tuh. Ya. Orang nggak boleh dihukum kalau dia tidak bersalah. Jadi bunyinya itu yang suruh hafal oleh dosen. Hafalkan ini. Hinstraf Sonderskuld. Tidak ada orang boleh dihukum kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan itu apa? Mens rea. Mens rea itu apa? Ada 4 itu tadi. Kalau ini tidak dikuasai, berarti kecurigaan masyarakat benar dong. Artinya bisa saja ada pesanan seperti itu. Makanya secara politik orang tidak boleh disalahkan secara politik, secara logika sosial ya. Ya. Ini kayaknya ada pesanan nih, ada target apalagi ada pesanan tuh menjadi terasa karena sebelum Tom Lembong menterinya melakukan hal yang sama. Menteri lain. Iya, Menteri-menteri lain. Siapa Pak tuh? Sulhas. Pak Sulhas sesudahnya. Oh, sesudahnya. Iya. Ya. Yang sebelumnya ada Rahmat Gobel. Ya, Rahmat Gobel Ya, itu kan terus- yang memulai ya, kebijakan-kebijakan itu. Ya. Yang mengeksekusi si Pak Tom Lembong diteruskan oleh menteri-menteri sesudahnya yang 3 kali 4 kali lebih besar. Lebih besar. Sementara tidak ada perubahan aturan, berarti Ya. sama dong. Kenapa ini tidak malah Pak seharusnya kan kalau ada gejala seperti ini dimulai dari yang terakhir, gitu Pak. Yang sekarang tuh gimana, lalu yang terbukti ke sebelumnya baru sampai ke Tom Lembong. Ini Tom Lembong kok duluan, sekarang di depan mata sedang terjadi, tidak dihentikan. Iya. Iya kan Pak? Iya. Nah itu menyebabkan orang, wah ini pesanan. Iya. Lalu kemudian ada lagi video yang juga dibuat oleh masyarakat mengumpulkan potongan-potongan dari wawancara-wawancara terhadap orang lain. Ya, Salah satunya adalah Ketua Komisi Kejaksaan yang mengatakan bahwa menteri-menteri yang lain dapat diseret juga ke sana. Kalau ada 2 alat bukti katanya. Dan kemudian mereka mengatakan bahwa ini harus dicatat ini. Bahwa bisa dapat diseret. Tapi ternyata sampai sekarang tidak ada kejelasan. Iya, betul. Ketua Komisi Kejaksaan itu juga memberi rekomendasi begitu. Kalau begitu menteri-menteri lain juga sudah harus ini. Karena syaratnya sama. Tidak perlu bukti baru. Karena ini sama persis kan. Sama persis. Iya, sama. Sama-sama tidak ada niat, sama-sama ada petunjuknya dari atas. Iya. Sama-sama impor dari luar. Bahkan lebih besar nilainya. Iya, nilainya lebih besar. Sehingga kalau ini kena, maka yang lain tuh harus kena. Kalau tidak, jelas itu menjadi isu politik dan buruk bagi masa depan perkembangan hukum kita. Sehingga orang bisa diperlakukan sewenang-wenang karena perbedaan politik misalnya. Karena orang benci, karena orang dendam. Itu bisa terjadi Pak, kalau hukum kayak gini dibiarkan. Sekali lagi, sampai saat ini rasanya saya tidak pernah memberi advokasi opini terhadap orang yang dihukum karena korupsi. Tapi kali ini sangat Kali ini keterlaluan menurut saya. Sehingga saya
ia ikut bicara bahwa ini salah. Bagi kalian yang suka rasa manis, ini ada produk baru dari Rumah Perubahan. Kami melakukan riset bersama dengan teman-teman dan inilah mereknya, namanya Trujiva. Yaitu bagaimana agar kita bisa membangun beauty from inside. Trujiva ini adalah pemanis alami dengan menggunakan, mungkin sudah pernah dengar, daun stevia, jadi tidak membuat kita menderita diabetes. Produknya seperti ini sangat efisien dan bisa dipakai hanya 1 tetes saja. Seperti misalnya ketika saya akan membuat kopi di sini, hanya dengan begini saja, lakukan saja. Ini sudah sangat manis sekali, jadi sudah cukup dan 0 kalori. Jadi ini bagus sekali. Nah, bagi Anda yang memberikan komentar, kami akan memilih sebanyak 20 orang, lalu kemudian kita akan berikan produk ini kepada Anda. Semoga ini juga menjadi kabar gembira bagi mereka yang mengalami persoalan masalah gula. Stay relevant. Tapi kan ini juga menunjukkan bahwa pendidikan di Fakultas Hukum harus kita perbaiki kalau melihat seperti ini. Iya, udah pasti. Ini pendidikannya saya tidak tahu ya. Saya tidak meneliti satu persatu hakim nih belajar di mana dan belajar apa. Sebab kan sekarang banyak juga universitas yang tidak jelas juga masuk bulan Februari, wisuda bulan Juni itu kan banyak itu. Itu Jalan pintas. Universitas Ruko namanya itu. Ruko, banyak. Saya khawatir banyak hakim-hakim yang dari universitas kayak gini. Sehingga itu mencelakakan masyarakat, bukan mencelakakan orang per orang, tapi lalu masyarakat dan negara yang dihancurkan oleh cara berpikir, cara belajar hukum dan menerapkan hukum seperti ini. Entah belajar hukum di mana, tiba-tiba dia diangkat karena era kebebasan dan era penyuapan, dia tiba-tiba jadi hakim megang palu, lalu ngawur putusannya itu. Kan bisa terjadi hal seperti itu. Saya sering bicara dengan teman-teman saya waktu saya kuliah di Illinois, dengan teman-teman dari berbagai fakultas, karena kita sering ketemu di kelas itu, kita datang ke ruang kelas, ya, bukan didatangkan profesor ke kelas kita. Jadi saya ketemu dengan mahasiswa dari berbagai fakultas dan ada beberapa orang mahasiswa hukum dan dosen di Fakultas Hukum adalah dosen yang gajinya paling besar, paling besar itu. Ya, sekolah bisnis kalah, orang komputer juga kalah, tapi hukum profesor hukum itu gaji terbesar. Lalu saya tanya sama teman-teman saya mahasiswa di sana. Mengapa Anda mengambil hukum? Apa yang membuat kalian jadi tertegun dan ingin menjadi seorang ahli hukum? Mereka mengatakan kalau membaca putusan-putusan di pengadilan itu, mereka tuh tergetar gitu. Karena membaca penjelasan-penjelasannya itu memang sangat scientific, filsafatnya kuat. Dan itu membuat mereka terkagum di situ. Tergetar mereka ketika membaca putusan-putusan pengadilan. Apalagi di Mahkamah Agung begitu ya, ketika dibaca begitu. Itu seperti itu. Artinya kan dasar filsafatnya memang harus kuat. Harus kuat, Pak. Harus kuat ya. Harus kuat. Oleh sebab itu belajar hukum kalau di Amerika itu termasuk yang tersulit ya. Bukan hal yang mudah kan. Banyak orang di Indonesia itu belajar ke Amerika, mau belajar hukum tapi tidak bisa dalam hukum dalam arti hukum seperti yang difahami. Di sana lalu menjadi belajar sosiologi hukum, politik hukum, administrasi hukum, itu sudah bukan ilmu hukum lagi. Hukumnya itu sendiri berat, Pak, itu mengajarnya. Beda kalau di Indonesia, orang kalau tidak diterima fakultas lain, gampang aja masuk fakultas hukum. Di mana-mana cari swasta, cari di pinggir jalan, cari apa, tiba-tiba dapat ijazah kan. Lalu bicara hukum menggebu-gebu tanpa tahu dasar-dasar ilmu hukum. Itu banyak yang begitu. Apalagi sekarang persoalan kehidupan makin kompleks. Tidak bisa dilihat hanya dari kacamata hukum saja. Betul. Ada aspek ekonomi. Ekonomi pun ada lagi aspek bisnis. Yang berbeda antara accounting dengan praktik bisnis yang sedang terjadi. Sehingga kalau bicara kerugian negara, buat kami orang yang belajar bisnis mengatakan jangan sembarangan ini nggak begini nih. Tidak begini. Tapi akan membuat pertumbuhan ekonomi kita jadi lamban dan merusak ekonomi kita. Dan akhirnya investor kabur semua yang di dalam negeri, jangan mau terusin begitu. Karena ini semua tidak dihormati, tidak dipahami begitu. Memang keahlian itu pemahaman atas perkembangan ilmu pengetahuan dan berbagai tafsir baru. Apalagi zaman sekarang ya, AI dan sebagainya udah luar biasa. Pak Mahfud, seberapa pandaikah para hakim ketika mengatakan menguntungkan orang lain? Ini kan bukan ilmunya para hakim, para jaksa begitu ya. Ketika menghitung kerugian negara yang ditimbulkan karena memperkaya orang lain. Kalau bisnis kan mau tidak mau harus memperkaya orang lain. Kita tidak bisa kalau berbisnis itu win-lose, nggak bisa.
harus win-win, sama-sama begitu. Iya begini, kalau cara menghitung kerugian yang dilakukan di dalam proses korupsi itu sudah ada cara menghitungnya. Kan sekarang sudah misalnya proses penentuan harganya wajar apa enggak, pembandingnya dengan yang lain apa enggak, makanya ada tender dan sebagainya. Maka menguntungkan orang lain, misalnya penunjukan langsung, misalnya bisa saja itu menguntungkan orang lain karena ada orang yang sebenarnya bisa lebih murah tapi dikasihkan ke dia, itu kan sudah menguntungkan orang lain. Cara melawan hukum ini juga. kalau bisa dibandingkan ya, iya, kalau bisa dibandingkan, iya. Kalau tidak bisa dibandingkan itu harus pakai ilmu seperti tadi, harus ngundang ahli, Profesor Renal, Profesor Harkristuti, Profesor diundang semua, ini apa betul sih gitu, dari ekonomi gimana, dari hukum gimana, itu harus hati-hati, tidak bisa sembarang orang. Ya orang mau berbisnis kan pasti mencari untung dong, iya loh Pak. Betul. Cuma pemberian untungnya tuh melanggar prosedur apa enggak? Nah, kalau melanggar prosedur dia dapat untung enggak apa-apa. Melanggar prosedur dapat untung, lalu negara kan rugi. Kalau tidak dikasih ke Anda nih, negara pasti menghemat uang sekian. Itu namanya kerugian, ya kan? Nah itu saja cara menghitungnya. Tapi terkadang persoalannya cara perhitungan itu dibuat-buat untuk mencari kesalahan. Gitu. Sering terjadi itu. Sering terjadi. Bahkan sering terjadi begini Pak. Waktu saya jadi Menko Polhukam itu berbagai daerah itu mengeluh karena terkadang proyek sedang berjalan itu sudah diperiksa. Kamu kok pakai perusahaan itu? Ini di perusahaan lain sekian. Padahal ini proyek sedang berjalan, diperiksa. Ujung-ujungnya hanya minta duit aja. Kalau mau bebas, itu tidak dipersoalkan. Ini loh. Di sana perlu di kantor ini perlu ini, kantor ini perlu ini. Itu pemerasan seperti itu terjadi. Sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan sebelum sebuah kasus itu dibawa ke pengadilan, kalau itu menyangkut keuangan negara harus diperiksa oleh APIP namanya. Aparat Pemeriksaan Internal Pemerintah. Jadi jangan sembarang, tunggu dulu APIP. APIP itu BPKP. Itu ya, BPKP dan inspektorat ketemu. Salah enggak ini? Kalau salah baru ke kejaksaan, baru ke pengadilan. Ini sekarang tiba-tiba sering kejaksaan tiba-tiba masuk. Nah yang kasus Tom Lembong ini Pak, itu belum ada kerugian, perhitungan kerugian. Tapi sudah bisa dibawa ke pengadilan. Sudah tahu tersangka, katanya udah memenuhi syarat, jadi dianggap aktus seriusnya udah terpenuhi tadi di luar mensrea. Tiba-tiba sesudah ditahan, baru dimintakan perhitungan kerugian ke BPKP. Ini sudah nggak boleh ya? Oh, nggak boleh Pak. Diminta hitung dulu, lah ini loh kerugiannya. Nanti buktikan di pengadilan kan gitu. Ini masuk dulu baru dihitung. Yang menghitung siapa? BPKP yang diminta itu. Oleh sebab harusnya BPKP itu menghitung sebelum dibawa ke pengadilan. Ini yang ini dihitung lalu oleh hakim dibilang perhitungannya tidak tepat. Iya, yang BPKP benar saya ngitung sendiri. Hakim ngitung sendiri berdasar matematikanya sendiri. Yang Tom Lembong ini. Tidak pakai yang sudah dihitung oleh BPKP lembaga yang resmi itu. Ini segini gitu. Loh. Terus dibilang ini salah karena kapitalistik kayak macam-macam. Itulah Pak. Aduh. Makanya Pak Mahfud ini juga gitu. Jadi kalau polisi yang memeriksa, kemudian polisi menyerahkan kepada kejaksaan agar lakukan penuntutan, jaksa kan memeriksa. Ini belum ada, dikembalikan ke polisi. Lengkapi dulu. Iya, dilengkapi dulu. Belum bisa P21. Belum bisa P21. Kembalikan lagi, lengkapi dulu. Kurang lagi, lengkapi lagi. Kayak ini kasus pagar laut. Pagar laut kan diperiksa oleh polisi, kata jaksa ini enggak benar nih. Ini kasus korupsi kok kamu kembalikan lagi sampai sekarang hilang. Padahal itu besar sekali. Kejahatan luar biasa tuh. Ya banyak yang lucu. Baik, itu tadi polisi. Kalau dari polisi menyerahkan kepada kejaksaan, jaksa bisa periksa dulu. Nah, sekarang kalau jaksa sendiri, ini jaksa yang meriksa sendiri kan? Khusus untuk kasus korupsi itu tidak harus lewat polisi. Kejaksaan bisa langsung. Oleh sebab itu, jaksa itu berperan sebagai penyelidik. Sesudah penyelidikan selesai, kemudian menjadi penyidikan karena sudah cukup. Sudah punya penyidikan ini
ditahan. Ya. 20 hari ditambah 40 hari, tambah 40 hari, kalau belum divonis tuh lepas gitu. Tapi quality controlnya dia ada di mana bahwa ini lengkap atau tidak lengkap? Siapa yang memeriksa? Iya di mereka sendiri, di kejaksaan. Nanti mereka kan sendiri. dipertanggungjawabkan di pengadilan. Di pengadilan. Kalau pengadilannya fair gitu, tahu bahwa ini tidak benar, ini kurang, kenapa dibawa ke pengadilan, maka dibebaskan kadang-kala kan. Tapi sekarang orang dibebaskan juga bisa beli. Bisa beli ke hakim, Pak. Lah itu buktinya Yuyamto CS itu kan minta dibebaskan, bayar, ketangkep ketika bayar. Gitu. Yang Hakimnya Julianto, Yuyamto. Yuyamto Yang kasus Wilmar. Oh, Wilmar, Kasus ya, Wilmar. yang sampai ditangkap itu ya. Itu korupsinya 11 triliun. Lalu bebas, katanya ndak ada kasus. Ketahuan kalau dia nerima suap sekian, tangkap. Begitu ditangkap, Wilmarnya merasa ndak enakan. Wah, saya kena ini. Uangnya disetorkan ke negara. Ya, yang terus dipamerkan itu. Dipamerkan. Besar sekali Besar uangnya sekali. begitu banyak ya. Lah ini saya bilang hukum dijual belikan kayak gitu apa negara ini mau dibawa kemana? Iya, iya, iya. Tapi poin saya begini Pak Mahfud, kalau misalnya ini ternyata dibawa ke pengadilan, ternyata tadi belum ada perhitungan kerugiannya, seharusnya terdakwa tidak bisa dijadikan tersangka dong sebetulnya. Iya, sekurang-kurangnya dibebaskan di pengadilan. Karena ketika dia dianggap pentersangkaannya itu tidak memenuhi syarat, sehingga harus dibebaskan, kan di pra-peradilan udah dikatakan ini udah memenuhi syarat untuk jadi tersangka, bukan untuk dihukum, jadi tersangka. Pra-peradilan. Iya, di pra-peradilan sudah dinyatakan sudah memenuhi syarat. Karena itu tadi Pak, meskipun tidak menguntungkan diri sendiri, tapi dia menguntungkan beberapa perusahaan, orang lain, dan itu pun BUMN. Walaupun tidak ada nilai kerugiannya yang sudah diperiksa oleh APIP tadi. Dengan memberi ini pasti negara rugi kan. Asumsinya kan gitu, rugi. Kenapa? Karena seandainya Anda tidak impor, ini negara hemat uang sekian, yang punya rakyat ini bisa sekian. Itu dulu spekulasi sederhananya. Oleh sebab itu dianggap memenuhi syarat oleh pengadilan. Anda melanggar hukum karena ada ketentuan waktu itu tidak boleh impor. Ternyata sesudah diperiksa di pengadilan ada perintahnya. Ada perintahnya. Gitu. Berarti itu dibenarkan. Karena ada orang lain yang memberi perintah yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, karena asumsinya Anda menguntungkan orang lain, berapa sih keuntungannya sehingga negara rugi? Itu dihitung oleh BPKP gitu. Nah, ini ternyata BPKP-nya dihitungnya sesudah masuk. Sesudah jadi tersangka baru masuk. Dibenarkan juga oleh pengadilan. Kenapa? Karena sudah jelas memberi keuntungan ke orang lain, pasti negara rugi gitu. Tetapi setelah angkanya keluar, hakimnya tidak suka. Hakimnya tidak pakai, bukan ini. Kan gitu kan. Repot juga ya. Iya itu. Kalau pengadilan seperti ini merepotkan kita semua. Merepotkan kita semua. Oleh sebab itu hakim itu sebut wakil Tuhan. Kalau hakim nakal, tidak jujur itu berbahaya. Karena vonis hakim itu meskipun salah harus diikuti. Kalau sudah inkrah, seperti sekarang nih, diikuti. Kalau Anda tidak terima, naik dulu banding, gitu. Dan tetap di penjara, tetap di penjara, ya penjara lagi, dihukum lagi, gitu. Oleh sebab itu betapa besar tanggung jawab dan dosa hakim itu kalau dia tidak bisa menegakkan hukum dengan baik. Karena vonis dia itu, kalau istilah Pak Sucipto Raharjo itu geni. Itu geni itu bahasa Jawa itu ludah api. Begitu meludah, tidak ada yang bisa memadamkan. Gitu, tidak boleh juga dipadamkan. Itu jadi api. Gitu. Putusan hakim itu ludah yang menjadi api, tidak boleh dipadamkan oleh siapapun. Oleh sebab itu hakimnya harus yang benar. Ya. Baik. Lalu kemudian juga ada jurisprudensi dari Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi ya saat itu yang mengatakan bahwa potential loss tidak bisa dijadikan landasan. Ya. Dan itu harus benar-benar kerugian yang real, bukan potential loss. Harus kerugian yang real. Kenapa sekarang banyak sekali mainnya di potential loss? Nah, ya kemudian di-real-realkan aja. Padahal arti potensial itu kerugian yang nyata bisa dihitung, ada buktinya gitu, ruginya sekian. Kalau mengatakan seandainya gitu kan, seandainya tidak ada ini, negara tidak akan rugi. Itu potensial. Boleh itu di saat tersangka. Tapi kalau sudah vonis nggak boleh. Kata seandainya itu harus sudah real. Hakim harus mencari benar-benar realnya mana, berapa. Betul. Harus dicari realnya berapa. Ini kan potensi yang Anda hitung itu karena ini gini lalu seharusnya negara rugi begini, itu potensi namanya. Ya. Tapi ini Pak Mahfud sekarang ini ada banyak sekali kerumitan dalam menghitung kerugian ya. Perusahaan itu saja kalau
sistem akuntansinya berubah atau PSAK-nya berubah, yang tadinya untung bisa jadi rugi, begitu. Jadi itu rugi yang dihitung oleh seorang ahli, begitu ya, karena aturannya. Misalnya begini Pak Mahfud, saya perusahaan di bidang telekomunikasi, orang beli pulsa, beli pulsa kan bayarnya prepaid namanya, bayar di depan ya. 1 bulan itu saya beli paket yang harganya 100.000. Tapi terus kemudian ternyata saya ketika diperiksa ini baru di tengah bulan. Tanggal 15. Saya tidak boleh mengklaim pendapatan kami 100.000. Yang dipakai itu baru separuhnya begitu. Ya. Jadi yang boleh diakui itu separuhnya katanya. Ini kan berarti pendapatan perusahaan yang bisa diklaim walaupun duitnya udah diterima nih. Duitnya udah diterima kan 100.000. Enggak, penerimaan kamu adalah 50.000. 50.000, kosnya 60.000. Berarti rugi dong. Tiba-tiba dinyatakan rugi. Karena ini jutaan orang kan seperti itu. Jadi perusahaan bisa jadi rugi. Nah, menghitung ini berarti kan hakim harus bukan cuma pintar, tetapi juga harus bijaksana. Karena angka itu adalah sesuatu yang dihitung orang lain, tapi pengertian realnya bagaimana, begitu. Oleh sebab itu tidak boleh menghitung sendiri atau percaya kepada satu lembaga penghitung meskipun resmi. Maka di pengadilan itu dipanggil biasanya ahli, saksi ahli. Untuk menghitung kerugian dan keuntungan serta potensi. Itu misalnya yang ahli itu selalu dipakai oleh pengadilan, ada Rimawan namanya. Rimawan. Pak Rimawan dari Gajah Mada. Dia bisa menghitung yang masuk akal sekali. Pak ini ruginya gini-gini. Ada Yanuar Nugroho gitu bisa ngitung-ngitung gitu. Itu harus dipanggil ke pengadilan. Agar yang ditetapkan itu bukan potential loss tapi betul-betul kerugian yang terjadi sebelum sidang pengadilan tuh dilakukan, gitu. Nah, itu seharusnya makanya di dalam pengadilan hukum acara harus ada ahli. Tapi juga ahli yang tidak jujur banyak soalnya. Ini ahli yang bisa dibeli itu banyak, Pak. Tolong ya. Ini kan ahli hukum nih, tolong dibilang begini ini salah gitu, bayar. Sehingga ada ahli hukum. Itu dikenal sebagai ahli bersaksi. Siapapun yang dia pasti dibela, dia bayar, Pak. Ada tarifnya, Pak. Pak Renal ke saya, wah jadi saksi bayar sekian, Pak Rewan dibenarkan. Ada orang lain lagi beda kasusnya, bertentangan, dia dibenarkan. Pokoknya dia ahli bersaksi, uangnya banyak karena bukan saksi ahli tapi ahli bersaksi. Dapat uang mahal itu, Pak. Ini bagi penonton yang bingung, ini kurang lebih ada gambaran begini. Misalnya saja ada orang beli perusahaan, beli perusahaan, ini beli perusahaan ya Pak, bukan beli barang. Beli perusahaan, oke. Ya, akuisisi. Bahasa kerennya akuisisi. Misalnya beli perusahaan pelayaran, ya kan ada kapal-kapalnya tuh, kita beli. Nah kapal itu kan di dunia itu masih ada yang 50 tahun pun masih dipakai, begitu ya. Apalagi dari Jepang, umur 50 tahun tuh masih mulus, begitu ya. Yang penting setiap tahun asal masuk dok, begitu kan. Asal masuk dok, diperiksa, apanya mesti diganti, semua diperbaharui begitu. Terus kemudian panggil saksi, saksinya ahli kapal. Dia tidak menghitung perusahaan secara keseluruhan. Kalau perusahaan secara keseluruhan ada brandingnya, ada rutenya, ada perizinannya, ada segala macam. Dia cuma hitung berapa harga kapal. Terus dia bilang, ini besi tua katanya. Ini besi tua kalau dikiloin hanya laku sekian begitu. Nah orang ini kan dihukum. Kalau dijual ke orang Madura lebih murah lagi besi tua. Pak Mahfud dari Madura jadi tahu persis itu ya. Ya jadi akhirnya orang yang sebetulnya tidak bersalah yang menguntungkan negara bisa menjadi tersangka karena dianggapnya merugikan keuangan negara. Begitu. Oleh sebab itu justru yang ditemukan oleh pengacaranya Tom Lembong ini dengan itu maka negara menikmati penghematan sebesar sekian triliun, bukan kerugian malah. Tapi itu anggap subjektif karena dia pembela kan. Tapi yang juga ini tidak benar pembuktian di awalnya ini. Ya, dan kita sebagai penonton kan lebih punya waktu dan tidak grogi kan. Kalau kita lagi menghitung, kita dengerin, kita nonton gitu ya. Saya ketika melihat gitu, orang melihat stoknya ada sekian. Kenapa ini masih banyak stok? Kenapa Anda import? Nah, jadi seringkali kalau kita sebagai orang-orang ekonomi tahu itu bahwa ini harus dipesan sebelum stok ini berakhir. Karena
kalau stok sudah menipis, itu spekulan bermain. Ya. Wah, barangnya tinggal sedikit nih, udah kita tahan begitu. Jadi memang tidak bisa sembarangan. Tidak bisa sembarangan, memutuskan. Harus tidak ada bisa ahli yang sembarangan. bisa menjelaskan, dan memang di situ landasannya kejujuran ya Pak Mahfud. Iya, ada ilmu, ada hati, otak. Otak dan hati itu disitulah kejujuran, integritas. Ya. Itu diperlukan. Ya. Dan dalam kasus Tom Lembong menarik, hakim akhirnya kemudian menghitung sendiri. Dia menghitung HPP-nya berapa. Iya, menghitung sendiri begitu. Selisihnya yang dijual berapa, inilah keuntungannya, ya begitu ya, tanpa mempertimbangkan apa yang lain, dan dia pakai potential loss. Potential loss, nggak boleh. Nggak boleh ya. Sudah itu ada putusan MK, nggak boleh. Harus real, gitu. Ya. Itu Pak. Jadi wajar kalau Pak Mahfud geram sekali. Iya, kecewa berat. Kecewa berat. Karena saya harus terpaksa membela mengecam putusan hakim yang menghukum orang di dakwa korupsi, padahal selama ini saya selalu suka kalau hakim itu memutus orang korupsi karena proses pembuktiannya bagus, terutama seperti kalau dilakukan oleh KPK zaman dulu KPK dulu ya, tahun 2019 dan itu kan sangat cermat itu. Untuk menghitung kerugian, untuk menghukum dan sebagainya. Itu Pak. Baik Pak Mahfud, ada satu kasus lagi yang menarik ya. Belakangan ini kan juga merusak demokrasi kalau hukum seperti ini, begitu ya. Dan kemudian sekarang juga muncul pemimpin-pemimpin yang begitu populer. Internet itu berbeda dengan era radio. Kalau radio kan melahirkan pemimpin yang jago pidato. Bung Karno itu membuat orang-orang di pinggir jalan dan lagi tukang beca, warung, masyarakat di rumah semua dengan radio, dan berhayal Bung Karno seperti apa karena kekuatan suara, theater of the mind. Era televisi yang dicari adalah orang yang ganteng-ganteng. Pak SBY sampai terpilih itu 2 kali begitu ya. Televisi, Margaret Thatcher juga punya ahlinya. Tapi era internet, era sosial media itu melahirkan orang-orang yang harus pandai berdrama dan juga membangun personal branding. Maka video dibikin dan sebagainya. Dan lahirlah pemimpin yang tidak diduga, lalu kemudian mempunyai kekuatan itu. Tetapi beberapa studi menemukan ternyata ini pemimpin seperti ini pasti menimbulkan polarisasi. Karena ada disinformasi, misinformasi, ada hoax, dan bisa di-create, dan orang kemudian begitu ikut begitu. Ada satu kasus yang menarik Pak Mahfud. Ada seorang anak muda, pernah jadi tamunya Prof. Mahfud juga, pernah jadi tamu saya, Neni Nurhayati. Aktivis pro-demokrasi. Nah, dia sekolah medsos. Dia sekolahnya adalah di bidang komunikasi politik. Dan dia menganalisis lah para gubernur yang sekarang seperti ini. Rupanya videonya dipotong dan kemudian ada pengikut salah satu gubernur yang kemudian mengatakan anak ini mencaci maki gubernur dan gubernur saya mengatakan bahwa gubernur saya menggunakan buzzer katanya. Bahasa di sini buzzer katanya. Buzzer. Nah, kemudian akhirnya dia diserang secara pribadi. Dan kemudian fotonya dia ditaruh oleh Dinas Kominfo di websitenya dan sebagainya, fotonya dia. Dan itu dia dibully oleh orang-orang yang memang sangat loyal kan terhadap ataupun barangkali buzzer tadi barangkali yang real maupun tidak real. Ini kan mengganggu demokrasi sebetulnya. Bukan hanya mengganggu, merusak Pak. Demokrasi itu kan meniscayakan adanya kebebasan berekspresi, kebebasan mengkritik juga. Apalagi kritik yang dilakukan oleh Nene ini kan tidak menyebut figur tertentu, kan Pak? Tidak menyebut figur tertentu, hanya para gubernur, kepala daerah. Harap kalau kampanye misalnya jangan gunakan anggaran ini. Ya sudah, itu kan kritik biasa. Kok kemudian ada orang merasa terganggu, lah ini ngeritik gubernur saya, ngeritik bupati saya, dan seharusnya itu tidak boleh. Nah, oleh sebab itu menurut saya figur-figur yang seperti itulah yang harus mengendalikan siapa yang taruhlah menjadi buzzernya, kalau itu mau disebut buzzer gitu, atau hater kepada orang lain atas nama dia, supaya dikendalikan agar tidak merusak demokrasi. Secara yuridis kita sulit menyetop hal-hal seperti itu ya, undang-undangnya. Tetapi kita harus punya kesadaran moral sebagai bangsa, ya, sebagai bangsa yang dikenal punya kelembutan, bangsa berketuhanan dan sebagainya itu ya, bangsa yang santun. Seharusnya kita mampu mengendalikan hal-hal seperti itu. Jangan sampai ITE atau IT yang itu tidak bisa dihindari perkembangannya,
itu malah dimanfaatkan untuk melahirkan hal-hal yang buruk, termasuk pemimpin-pemimpin yang buruk, pemimpin yang tidak demokratis dan sebagainya, kan kadangkala lahir dari situ. Yang kemudian kata Pak Renal tadi menimbulkan polarisasi di masyarakat. Iya tuh Pak. Iya betul. Lalu benturan-benturan. Itu kan sudah terjadi di Amerika. Di Amerika ya. Terjadi diskriminasi, orang dipukul di jalan gitu karena lihat kulitnya, karena rasnya begitu ya. Iya Pak. Nah ini saya kira yang harus kita hadapi bersama. Menurut saya tidak dalam gerakan perubahan hukum atau penegakan hukum, karena itu fenomena sosial yang harus kita sikapi di masyarakat. Kebesaran jiwa kita untuk membangun demokrasi itu, karena kalau bicara hukum, lah apa dia enggak nyebut gubernur tertentu kok, itu siapa saja. Terus mau terus yang masang juga, saya juga enggak nyebut nama Nene mengatakan itu, cuma letakkan fotonya. Itu kan tidak sehat. Tidak sehat. Tidak sehat. Jadi kesadaran kita ini sebagai bangsa untuk mengatasi itu. Saya agak sulit menemukan bagaimana solusi hukumnya. Susah itu. Susah ya? Susah. Jadi, tapi ini jadi celah dong bagi mereka jadi celah untuk memang, jadi menimbulkan ini. Jadi celah, tetapi juga tidak bisa dihindari perkembangan ini kan. Tidak bisa dihindari. Dan tapi kita bisa belajar dari sejarah bukan? Ya. Misalnya saja ketika dulu Hitler begitu sangat populer di Jerman, ya dia bisa menghasut masyarakatnya agar melempar batu ke toko-toko orang Yahudi, bisa merajam orang-orang Yahudi pada saat itu, sehingga kemudian terjadilah ethnic cleansing di sana. Ethnic cleansing, Dan kemudian itulah berbahaya ya. Dan itulah yang melahirkan theory of stupidity kan sebetulnya pada zaman itu, karena rakyat tuh menjadi sangat bodoh jadinya begitu. Baik. Itu yang kita lihat. Dan kita sedang menghadapi persoalan seperti itu, sehingga mari kita bersama-sama. Ya pemerintah sudah berusaha mengubah beberapa kali undang-undang ITE itu kan dalam rangka menghindari cara-cara seperti itu, tapi tetap aja selalu kontroversial. Karena itu intinya sebenarnya ada pada kesadaran kita. Hukum itu hanya memberi rambu-rambu yang tidak semuanya bisa tidak semuanya bisa menahan hal-hal yang seperti itu. Sayangnya ada beberapa mental negatif bangsa kita, Pak Mahfud. Mental pengemis, mental pemeras, ada lagi yang menyebutnya sebagai crab mentality, mentalitas kepiting, yang kalau kepiting naik ke atas dicapit sama yang di bawah, ditarik ke bawah. Dan ada satu lagi, ini namanya ya sudah kita sangat kenal, yaitu mengenai mentalitas victim mentality, begitu ya. Jadi merasa sebagai korban dan kemudian ini bisa menjadi barang dagangan untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Karena masyarakat sangat pro pada orang yang sedang tertindas. Cepat sekali masyarakat kita membiarkan dirinya diberitakan oleh medsos sebagai orang tertindas, teraniaya, padahal dia tuh menikmati itu. Menikmati itu kan. Nah itulah mental kita salah satunya. Salah satunya, dan ini perlu menjadi kewaspadaan bagi kita. Baik, Prof. Mahfud, terima kasih banyak. Kita semua berkepentingan bukan soal bela-membela siapa benar atau siapa salah, tetapi bagaimana kita menjaga demokrasi kita, menjaga hukum kita, agar masyarakat tetap percaya kepada bangsa ini, karena trust itu adalah bonding bagi satu society. Dan ketika hukum kemudian diabaikan dan hukum kemudian menjadi seperti suatu permainan, saya kira ini akan menimbulkan distrust society dan akan sangat berbahaya terhadap masa depan bangsa kita. Stay relevant.